Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Selamat Waalaikumsalam Santoso. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Selamat Santoso, NIM 2019 11692 selaku moderator dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan bab negosiasi bisnis yang akan dibacakan oleh pertama kali Mbak Dini Nur Hikmatiar. Dipersilakan. Proses negosiasi. Proses negosiasi bukanlah proses saat kemudian dapat dengan segera diperoleh hasilnya. Oleh karena itu, negosiasi merupakan satu proses yang berlangsung secara kontinu atau terus-menerus hingga tercapai suatu kesepakatan bagi kedua belah pihak. Persiapan yang baik sebelum bernegosiasi merupakan salah satu kunci sukses bernegosiasi. Menurut Hartaman, ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi. Antara lain, 1. Mencari fakta utama pihak lain atau lawan negosiasi. 2. Menaksir kondisi lawan negosiasi. 3. Membuat perencanaan yang baik. 4. Memilih serta mengatur tim negosiasi. Dalam bernegosiasi ada 6 tahap penting yang perlu diperhatikan. Antara lain, 1. Persiapan berikut: mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, mengusahakan lebih banyak mengenal profil pihak lawan. Tujuannya adalah menumbuhkan kepercayaan diri dan kesiapan dalam melakukan negosiasi. 2. Kontak pertama. Tahap ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Tahap penilaian yang berlangsung di antara para negosiator dan biasanya pada tahap ini akan memunculkan kesan pertama antar kedua. 3. Konfrontasi. Adalah tahap di mana sering terjadi adu argumentasi antara kedua pihak terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan. Pada tahap ini terdapat perbedaan dan potensi perdebatan yang semakin memanas dan biasanya tidak terkendali tanpa kurangnya pengendalian emosi. 4. Konsili. Bentuk konsumsi adalah melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Seperti halnya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. 5. Solusi. Tahap di kedua belah pihak di mana negosiator mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing dengan mengembangkan sikap relasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menumbuhkan sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. 6. Tahap ini adalah tahap terakhir dari negosiasi, yaitu untuk konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apabila masing-masing pihak benar-benar memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati bersama.
Menurut PES, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu 1. Tahap perencanaan atau sebelum negosiasi. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi, memutuskan strategi, dan memperjelas proses negosiasi. 2. Tahap implementasi atau selama negosiasi. Tahap implementasi merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. 3. Tahap peninjauan negosiasi atau setelah negosiasi. Tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya proses negosiasi. Tahapan ini memiliki arti yang sangat penting bagi seorang negosiator dalam meninjau apa yang sudah dilakukannya selama bernegosiasi. Keterampilan bernegosiasi, keberhasilan atau kesuksesan dalam bernegosiasi ditentukan oleh berbagai faktor penting. Di antaranya adalah keterampilan seorang negosiator dalam bernegosiasi dengan pihak negosiasi. Menurut Hartman, ada beberapa hal penting yang diperhatikan dalam keterampilan negosiasi atau negotiation skills. Antara lain, yang pertama ada persiapan. Persiapan yang merupakan salah satu kunci sukses negosiasi. Persiapan yang baik harus diperoleh dalam negosiasi tidak akan memuaskan kedua belah pihak atau bahkan mengalami kegagalan yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan kedua belah pihak. Yang kedua, memulai negosiasi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan memulai negosiasi, antara lain memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, aturan duduk yang tepat, menciptakan suasana yang positif dan santai, menetapkan agenda, meruang atau posisi buka, menghadapi konflik, berkomunikasi secara efektif, meningkatkan keterampilan mendengarkan, peringatan, menciptakan kesempatan yang tepat. Yang ketiga, ada strategi dan taktik. Menurut Webster, strategi didefinisikan sebagai rencana atau tidak. Sedangkan taktik lebih mengacu pada metode yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kompromi. Kompromi merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Yang kelima, ada menghindari kesalahan taktis. Agar negosiasi sukses, berikut adalah beberapa hal yang perlu dihindari dalam melakukan negosiasi. Antara lain, mengajukan permintaan awal yang tidak logis atau permintaan tinggi untuk penjual dan permintaan untuk beli, membuat konsesi bebas, memulai tanpa ada penawaran, melakukan negosiasi terlalu cepat, negosiasi arju, menghargai tawaran yang tidak masuk akal, takut dia marah, tidak menuliskan hasil negosiasi. Menurut Gas, keterampilan bernegosiasi dapat dibedakan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu konvensional skill atau keterampilan konvensional untuk negosiator konvensional dan non-konvensional skill untuk negosiator non-konvensional. Menurut Oliver, ada 6 kunci dasar yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi, antara lain: yang pertama, persiapan yang baik, yaitu negosiasi yang tidak disertai persiapan yang baik tidak akan mampu menghasilkan kesepakatan secara optimal. Kedua, berlatih. Berlatih negosiasi merupakan kunci percaya diri. Yang ketiga, menggambarkan posisi. Pada beberapa titik, setiap sisi menggambarkan posisi mereka dengan jelas. Yang keempat, membuat suatu usulan atau proposal. Yang kelima, penawaran. Proses negosiasi tidak dapat dilepaskan dengan proses penawaran. Yang keenam, persetujuan. Peran negosiator dalam bernegosiasi.
Seorang negosiator dapat melakukan berbagai peran penting dalam bernegosiasi, antara lain: pertama, berperan sebagai seorang pemimpin. Negosiator yang berperan sebagai pemimpin harus mampu bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan memilih apa konsesi dalam bernegosiasi. Di samping itu, pemimpin juga harus mampu mengambil keputusan dan menentukan strategi secara efektif dalam mencapai tujuan negosiasi yang telah ditetapkan. 2. Faktual. Negosiator yang berperan sebagai faktual harus mengetahui fakta-fakta dan mampu mendokumentasikan setiap penilaian yang muncul dalam proses bernegosiasi. Di samping itu, ia juga harus memiliki kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan, untuk memperjelas permasalahan, dan memberikan informasi tambahan yang tidak diminta oleh lawan dalam proses bernegosiasi. 3. Analitis. Negosiator yang berperan analitis harus mampu menampilkan argumen negosiasi dengan cara-cara yang logis, memastikan strategi yang diterapkan sudah benar, menegosiasikan agenda pertemuan, dan menetapkan aturan main dalam bernegosiasi. 4. Relasional. Negosiator yang berperan relasional harus mampu melancarkan hubungan antara tim negosiasi, membangkitkan dan memelihara relasi dengan beberapa anggota negosiasi. Peka terhadap reaksi negosiator, membangun kepercayaan, dan memilih kekuatan serta kelemahan pihak lawan bernegosiasi. 5. Intuitif. Negosiator yang berperan intuitif harus mampu memunculkan ide-ide dan cara-cara pendekatan yang baru. Pemilihan potensial dan bernegosiasi, menunjukkan apa yang penting dan mana yang kurang penting dalam bernegosiasi, mengetahui apa implikasi ke depannya, memahami negosiasi secara utuh atau menyeluruh, dan mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan bernegosiasi. Macam-macam negosiator. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik atau ciri-ciri berbagai macam negosiator akan membantu mempermudah Anda dalam menentukan strategi bernegosiasi. Menurut Case, ada 4 tipe negosiator, yaitu: A. Negosiator curang. Harus berhati-hati berhadapan dengan seorang negosiator yang curang, karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda. Yang penting bagi negosiator curang adalah dapat memenangkan negosiasinya. B. Negosiasi profesional. Seorang negosiator yang profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. Ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi dengan baik. Yang tidak kalah pentingnya adalah ia tahu banyak hal tentang lawan negosiasinya. C. Negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang Anda lakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang menang. Yang penting baginya tidak ada yang menang dalam negosiator. D. Negosiator naif. Pada umumnya, ia adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Kalau perlu, ia bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh pihak negosiasinya. Dengan seorang negosiator yang naif, pihak lawan jelas tidak dapat menang dengan mudah. Namun, pihak lawan sebaiknya tetap harus lebih berhati-hati, karena bukan tidak mungkin ia sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui pihak lawan negosiasinya. Ia bisa juga menyetujui apa yang diinginkan pihak lawan negosiasinya, karena ia mempunyai tujuan lain yang menurutnya sangat berarti baginya. Studi kasus. Contoh negosiasi bisnis, peningkatan gaji karyawan. Pasca reformasi, buruh masih terus dihadapkan pada persoalan krusial, baik dalam konteks internal relasi buruh dengan pemerintah dan pengusaha, maupun dengan problem internal seputar SDM hingga konflik kepentingan antar pengurus serikat buruh. Reksus 8 dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menyampaikan, pencapaian gerakan buruh sekarang ini tidak sebesar-besarnya. Kaum buruh Indonesia kini memang memiliki kebebasan berserikat dengan kondisi jauh lebih baik, tetapi konflik relasi industrial perburuan juga didapati meningkat.
Masalah upah dan kesejahteraan buruh tidak lain menjadi pemicu utama konflik. Seperti masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh PT Indofood. Terdapat beberapa konflik antara serikat buruh dengan para manajer perusahaan. Para buruh menjalankan aksi mogok kerja dan demonstrasi untuk menuntut para manajer perusahaan untuk meningkatkan gaji karyawan. Dan kabar tentang aksi mogok dan demonstrasi karyawan akhirnya didengar oleh General Manager PT Indofood. General Manager segera melakukan briefing dengan para manajer untuk membahas tentang konflik yang terjadi di dalam perusahaannya. Dari hasil briefing tersebut menghasilkan keputusan untuk memanggil perwakilan dari buruh untuk melakukan negosiasi dengan para manajer untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Slamet Santoso. Ketika negosiasi dilaksanakan, ada dua perwakilan dari pihak yang mulai menjelaskan tentang permasalahan sebenarnya. Aksi mogok kerja dan demonstrasi karyawan ini dipengaruhi oleh tingkat upah yang sangat minimum setiap bulannya. Karyawan tersebut menuntut gaji 2 juta per bulan menjadi 3 juta per bulan. Tetapi dari pihak perusahaan belum menyetujui untuk kenaikan gaji tersebut karena masih mempertimbangkan aspek yang harus dilihat terutama dalam laporan keuangan yang ada di perusahaan. Produksi di perusahaan menurun karena pendapatan yang tidak stabil. Dari pihak HRD menyatakan bahwa kekurangan kinerja buruh ini yang mengakibatkan menurunnya hasil produk. Itulah yang menjadi bahan pertimbangan apakah permintaan buruh akan diabulkan atau tidak. Dari para manajer perusahaan tetap berusaha untuk menaikkan gaji para buruh tersebut. Setelah pihak perusahaan mempertimbangkan semuanya, maka perusahaan pun memutuskan untuk mengambil jalan tengahnya, yaitu gaji dinaikkan sebesar 2,8 juta. Meskipun kenaikan gaji tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh karyawan, mereka tetap menerima kenaikan gaji tersebut untuk kelangsungan hidup mereka. Kenaikan gaji tersebut telah disahkan kepada kedua belah pihak tersebut, yaitu perwakilan buruh dan general manager perusahaan. Dengan kenaikan gaji, manajer HRD menghimbau kepada karyawan agar karyawan tetap bekerja dengan baik serta membangun kembali perusahaan yang sekarang tidak stabil pendapatannya. Analisis kasus. Menurut kami, rundingan secara kekeluargaan adalah satu-satunya solusi yang dapat meredam demo. Jika demo terus terjadi, pihak PT Indofood malah akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Karena jika kegiatan operasional tidak berjalan seperti biasa, laba pun tidak akan didapatkan oleh PT Indofood. Manajer PT Indofood sudah baik dalam melakukan negosiasi untuk menyelesaikan konflik antar karyawan dan perusahaan dengan mau terbuka untuk memanggil perwakilan buruh untuk bernegosiasi. Akan tetapi jika PT Indofood tidak memperoleh laba yang ia targetkan, seharusnya ia dapat mengambil kebijakan yang tidak membuat salah satu pihak rugi akan hal ini. Solusi persoalan mikro perburuhan bisa diatasi dengan memperbaiki hubungan kontrak kerja antara pengusaha dengan pekerja. Transaksi kontrak tersebut sah jika memenuhi persyaratan dan ketentuan yang jelas mengenai 1. Bentuk dan jenis pekerjaan, 2. Masa kerja, 3. Upah kerja, 4. Tenaga yang dicurahkan saat bekerja. Jika keempat masalah di atas sudah jelas dan disepakati, maka kedua belah pihak terikat dan harus memenuhi apa yang tercantum dalam kesepakatan tersebut. Sedangkan aspek makro perburuhan prinsipnya sesuai orang berhak mendapatkan kesejahteraan. Ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan ditangguhkan kepada setiap individu masyarakat atau buruh. 2. Terkait kebutuhan biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakannya bagi setiap warga negara. Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan setiap orang untuk bekerja.